Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar. Untuk proses pembuatannya langsung saja akan dijelaskan oleh perwakilan dari kelompok kami. Oke, langsung saja. Ini adalah cara untuk memposting jurnal umum ke buku besar. Jadi, pertama kita harus tahu apa sih jurnal umum itu dan apa sih buku besar itu. Jadi, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti data transaksi keuangan yang ada dalam periode tertentu. Jadi, jurnal umum itu seperti ini ya. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Oke, lanjut ke buku besar. Apa sih buku besar itu? Jadi, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Jadi, yang dimaksud pengikhtisaran di sini adalah tahapan membuat ringkasan dari data keuangan yang sudah diproses sebelumnya. Jadi, seperti ini ya. Buku besar itu ada 4 macam. Di sini saya menggunakan yang bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Jadi 4 macam itu terdiri dari buku besar bentuk T, buku besar bentuk skontro, buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal, dan buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap seperti yang saya pakai ini. Sebenarnya buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap itu hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Tapi yang membedakan adalah pada bentuknya, yakni dalam buku ini kolom saldo dibagi 2 kolom, yaitu di sini ada debitnya sendiri dan kreditnya sendiri. Sedangkan dalam yang tunggal itu tidak ada. Jadi buku besar di sini kolomnya ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, tanggal, keterangan, ref, kredit. Dan nomor akunnya adalah 111. Oke, langsung saja. Ini adalah pernyataan transaksinya. Pada tanggal 5, untuk investasi dalam perusahaannya, Alifa Butik menyerahkan uang sebesar 30 juta sebagai modal dalam perusahaannya. Jadi, setelah ini kita ubah dulu ke jurnal umum. Jurnal umumnya seperti ini, yaitu pada tanggal 5 mendebit kas dan mengkredit modal. Kenapa kok mendebit kas dan kredit modal? Karena di sini kan Alifa Butik itu menyerahkan uang untuk investasi. Berarti di sini adalah kas bertambah dan juga modal bertambah. Di sini berarti kasnya bertambah sebesar 30 juta dan modalnya bertambah sebesar 30 juta. Kalau kas bertambah bertempat di debit, kalau modal bertambah bertempat di kredit. Oke, langsung saja kita ubah jurnal umum yang sudah kita buat ke buku besar. Oke, untuk memposting jurnal umum ke buku besar, untuk yang pertama adalah kas. Kenapa kas? Karena kas adalah nomor perkiraannya adalah 111. Jadi kas yang didahulukan. Oke, langsung saja. Pada tanggal 5 di sini kan ada kas, kolom kas. Kolom kas di sini bertempat di debit. Berarti di sini pada kolom tanggal kita isi dulu Januari, ini tadi tanggal 5. Keterangannya yaitu kita akan menggunakan kas yaitu untuk investasi modal. Berarti di sini di kolom sebelah debit ya, karena ini kan kasnya bertempat di sebelah debit. Jadi keterangannya kita tulis yaitu adalah investasi modal dan ref adalah referensinya. Referensinya kita ambil dari jurnal umum. Berarti kita tulis di sini JU, yaitu singkatan dari jurnal umum. Dan debitnya kita tulis sebesar 30 juta karena di sini kas kita kan bertambah yaitu sebesar 30 juta. Jadi kita tulis di debitnya 30 juta. Oke, lanjut. Di jurnal umum kita pada tanggal 8 juga ada kolom kas yaitu bertempat di sebelah kredit. Berarti untuk buku besar kita yaitu berganti ke kolom kredit. Karena kas tadi bertempat di sebelah kredit. Yaitu pada tanggal 8 ya. Kas kita gunakan untuk membeli peralatan. Berarti tanggal 8 keterangannya kasnya kita kan buat untuk membeli peralatan. Berarti di sini pembelian peralatan. Referensinya jurnal umum dan
kreditnya yaitu sebesar 500.000. Begitu seterusnya. Jadi ini mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 30. Dan di buku besarnya kasnya seperti ini. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Dari kolom debit kita mendapat jumlah sebesar 85 juta, dan juga pada kolom kredit yaitu sebesar 19.500.000. Oke, selanjutnya adalah kolom piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena perkiraan dari nomor akun piutang usaha adalah 112, yaitu setelah kas. Langsung saja kita lihat jurnal umum kita. Pada tanggal berapakah terdapat piutang? Yaitu kita lihat pada tanggal 13 dan pada tanggal 29. Kita langsung saja kembali ke buku besar. Di sini pada tanggal 13, piutang usaha terdapat di sebelah kredit. Keterangannya kita isi pelunasan debitur, karena kita menerima pelunasan debitur. Debitur sendiri adalah orang atau badan usaha yang menerima pinjaman uang, sedangkan kreditur adalah orang atau badan usaha yang meminjamkan uang. Kita adalah krediturnya, karena kita adalah orang yang meminjami. Dan kita lihat lagi pada tanggal 29 tadi, piutang terdapat di sebelah kredit juga. Tanggal 29 sebelah kredit sejumlah 10 juta. Keterangannya kita isi dengan pelunasan debitur. Baiklah, ini adalah hasil dari buku besar kami. Dari pertama yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, hutang usaha, modal, tipe, pendapatan, beban gaji, beban listrik, beban sewa, dan beban lain-lain. Sekian dari kami kelompok 2 tentang bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kami mewakili kelompok 2, apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.